Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berempat akan menjelaskan tentang chapter 18 yang judulnya Amino Acid Oxidation and the Production of Urea. Kelompok kami terdiri atas Mario Rahmat Akbar, Aditya Sukmadi, Bagus Sudadana Swesa, dan Nurul Adityo. Fraksinasi energi metabolisme diperoleh dari asam amino, entah itu berasal dari protein diet atau dari jaringan protein. Fraksinasi energi sangat bervariasi dengan jenis organisme dan kondisi metabolisme energi. Contohnya karnivora dapat memperoleh hingga 90% dari kebutuhan energi mereka dari oksidasi asam amino, sedangkan hewan herbivora dapat mengisi hanya sebagian kecil dari kebutuhan energi mereka dengan cara ini. Sebagian besar mikroorganisme dapat mengambil asam amino dari lingkungan mereka dan menggunakannya sebagai bahan bakar saat dibutuhkan oleh kondisi metabolisme. Namun pada tanaman, oksidasi asam amino jarang terjadi untuk menghasilkan energi. Umumnya, karbohidrat diproduksi dari CO2 dan H2O dalam fotosintesis adalah sebagai sumber energi tunggal mereka. Konsentrasi asam amino di jaringan tanaman diatur untuk persyaratan untuk proses biosintesis protein, asam nukleat, dan molekul lain yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan. Tentunya, katabolisme asam amino juga terjadi pada tanaman, tetapi tujuannya adalah untuk menghasilkan metabolit untuk jalur proses biosintesis lainnya. Next. Pada hewan, asam amino mengalami degradasi oksidatif dalam 3 keadaan metabolisme yang berbeda. Keadaan pertama adalah selama fotosintesis dan degradasi normal pada protein seluler, beberapa asam amino dilepaskan dari protein pemecahan, dan tidak diperlukan untuk proses protein baru yang mengalami degradasi oksidatif. Keadaan kedua adalah saat diet kaya protein dan dicerna asam amino melebihi kebutuhan tubuh akan protein sintesis. Kelebihannya di katabolisme, asam amino tidak bisa disimpan, sehingga asam amino tidak bisa disimpan. Keadaan ketiga adalah selama kondisi kebutuhan energi dan karbohidrat tidak tersedia atau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka protein seluler digunakan sebagai bahan bakar. Selama kondisi metabolisme ini, asam amino akan kehilangan gugus amino mereka untuk membentuk asam alfa keton, yaitu yang bisa disebut karbon kerangka asam amino. Jalur katabolisme asam amino pada sebagian besar organisme cukup sama. Salah satu ciri penting yang membedakan degradasi asam amino dari proses katabolisme lain adalah setiap asam amino mengandung gugus amino. Next it. Pembahasan pertama adalah metabolic fats of amino groups. Nitrogen atau N2 berlimpah di atmosfer, tetapi juga lembab untuk digunakan dalam sebagian besar proses biokimia. Karena hanya beberapa mikroorganisme yang dapat mengubah nitrogen menjadi bentuk yang bermanfaat seperti NH3. Kelompok atau gugus amino secara hati-hati dipasangkan dalam sistem biologis. Gambar di bawah memberikan gambaran umum tentang katabolisme jalur gugus amonia dan amino. Pada vertebrata, asam amino yang berasal dari protein makanan adalah sumbernya. Sebagian besar asam amino adalah metabolisme yang terkurung di hati, di organ hati. Beberapa amonia yang dihasilkan dalam proses biologis ini didaur ulang dan digunakan dalam berbagai jalur biosintesis. Kelebihannya diekspresikan secara langsung atau dialihkan ke urea untuk diekskresi. Tergantung pada tiap organismenya. Next. Protein diet terdegradasi secara enzimatik untuk asam amino. Pada manusia, degradasi protein yang dicerna ke asam amino penyusunnya terjadi di sistem saluran pencernaan. Masuknya protein makanan ke dalam stimulasi lambung membuat lambung mengeluarkan hormon gastrin yang pada gilirannya merangsang sekresi hidrolik asam oleh sel parietal dan pepsinogen oleh sel-sel kelenjar lambung. Di perut, pepsin menghidrolisis protein yang dicerna ikatan peptida pada gugus amino untuk memotong rantai polipeptida menjadi
gabungan peptida yang lebih kecil. Saat ini asam lambung masuk ke dalam usus kecil. pH rendah memicu disekresinya hormon sekretin ke dalam darah. Hormon sekretin menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat ke usus kecil untuk menetralkan HCl di lambung. Pencernaan protein sekarang berlanjut di usus kecil. Kedatangan dari asam amino di bagian atas usus menyebabkan disekresinya suatu hormon, yaitu hormon silocestokinin terlepas ke darah yang merangsang sekresi beberapa enzim pankreas dengan aktivitas optimal pada pH 7 sampai 8. Tripsinogen, simotripsinogen, dan prokarboksipeptid AB, zigomes dan dari tripsin, krimotripsin, dan karbopeptida AB adalah sintesis dan sekresi oleh sel ekskrosin pada pankreas. Tripsin dan simotripsin selanjutnya menghidrolisis peptida dan diproduksi oleh pepsin di perut. Tahap pencernaan protein ini sangat efisien karena pepsin, tripsin, dan simotripsin memiliki karakteristik asam amino yang berbeda. Degradasi ketan peptida pendek di usus halus ini kemudian dilengkapi oleh usus lainnya peptida. Ini termasuk karboksipeptida A dan B. Keduanya merupakan enzim yang mengandung seng yang menghapus residu karboksil terminal berturut-turut dari peptida dan amino peptidase yang menghidrolisis residu terminal amino. Hasil dari reaksi ini adalah campuran asam amino bebas yang diangkut ke sel-sel epitel melapisi bagian kecil intestin pada manusia. Pada manusia, sebagian besar protein globular berasal dari hewan yang terhidrolisis menjadi asam amino di saluran pencernaan. Tetapi beberapa protein berserat seperti keratin hanya sebagian dicerna. Next. Pyridoxal fosfat berpartisipasi dalam transfer alfa amino grup ke alfa ketoglurat. Langkah pertama dalam metabolisme asam amino begitu mereka tercapai hati adalah pengangkatan glutamino dibantu oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transminase. Dalam transmisi ini kelompok alfa amino ditransfer ke atom karbon dari alfa ketoglutarate, meninggalkan analog asam alfa keton dari asam amino. Efek dari reaksi transminasi ini adalah untuk mengumpulkan glutamino dari berbagai asam amino dalam bentuk L-glutamat. Glutamat kemudian berfungsi sebagai donor kelompok amino untuk jalur biosintetik. Sel mengandung berbagai jenis aminotransferase. Semua aminotransferase memiliki kelompok prostetik yang sama dan mekanisme reaksi yang sama. Prostetik kelompoknya adalah pyridoxal fosfat atau PLP, yaitu koenzim dalam bentuk pyridoksin, yaitu vitamin B6. Peran utamanya dalam sel adalah dalam metabolisme molekul glutamino. Pyridoxal fosfat atau PLP berfungsi sebagai zat antara pembawa glutamino di situs aktif aminotransferase. Pyridoxal fosfat umumnya terikat secara kovalen dengan situs enzim melalui ikatan aldini ke amino sekelompok residu alias. Reaksi pada karbon termasuk reaksi rasemisasi dan dekarboksilasi serta transminasi. Pyridoxal fosfat memainkan peran kimia yang sama di masing-masing reaksi ini. Ikatan dengan karbon dari substrat yang rusak. Next. Glutamat melepaskan grup aminonya sebagai amonia di hati. Gugus amino yang telah dikumpulkan di hati selanjutnya berpindah dari glutamat untuk persiapan ekskresi. Tindakan gabungan dari aminotransferase dan glutamat dehidrogenase disebut sebagai transdeminasi. Glutamat dehidrogenase berperan penting saat metabolisme karbon dan nitrogen. Hubungan metabolisme untuk polar
reaksi ini belum dapat dijelaskan secara rinci. Mutasi yang mengubah allosterik atau menyebabkan aktivitas permanen dari glutamat dehidrogenase menyebabkan manusia genetik yang disebut juga hiperinsulinisme, hiperammonemia. Next deh. Glutamin menghangat amonia dalam aliran darah. Amonia cukup beracun bagi jaringan dan kandungan amonia dalam darah. Di banyak jaringan, termasuk otak, beberapa proses seperti degradasi nukleotida menghasilkan amonia. Pada kebanyakan hewan, banyak amonia bebas dikonversi menjadi tidak beracun sebelum diekspor atau dikirim dari jaringan ekstrahepatik dalam darah dan transportasi ke hati atau ginjal. Untuk fungsi transportasi ini, glutamat penting untuk metabolisme intraseluler kelompok amino. Amonia bebas yang diproduksi dalam jaringan dikombinasikan dengan glutamat untuk menghasilkan glutamin oleh reaksi yang disebut glutamin sintetase. Next date. Reaksi itu membutuhkan ATP dapat terjadi dalam dua cara. Pertama, glutamat dan ATP bereaksi untuk membentuk ADP dan gamma glutamin fosfat intermediate yang kemudian bereaksi dengan amonia menjadi glutamin dan fosfat organik. Glutamin adalah bentuk transportasi amonia tidak beracun, biasanya hadir dalam darah dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada asam amino lainnya. Glutamin juga berfungsi sebagai sumber gugus amino dalam berbagai reaksi biosintetik. Pada sebagian besar hewan darat, glutamin lebih dari yang diperlukan untuk biosintesis diangkut dalam darah ke usus, hati, ginjal untuk diproses. Dalam hal ini, jaringan nitrogen amida dilepaskan sebagai ion amonium di mitokondria, di mana enzim glutaminase mengubah glutamin menjadi glutamat dan N-4. N-4 dari usus dan ginjal diangkut dalam darah ke hati. Di hati, amonia dari semua sumber dibuang oleh sintesis urea. Beberapa glutamat yang diproduksi dalam reaksi glutaminase diolah di hati oleh glutamat dehidrogenase, melepaskan lebih banyak amonia dan menghasilkan kerangka karbon untuk bahan bakar metabolisme. Namun, sebagian besar glutamat memasuki reaksi transminasi diperlukan untuk biosintesis asam amino dan proses lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Ya, selanjutnya ada alanin mengangkut amoniak dari otot kerangka ke hati. Alanin memiliki peran khusus dalam pengangkutan gugus amino ke hati dalam bentuk yang tidak beracun. Melalui jalur yang disebut siklus glukosa alanin, asam amino pada jaringan otot dan pada jaringan lainnya mendegradasi asam amino menjadi bahan bakar. Seperti yang terlihat pada figur 18.9, glutamat dapat dikonversi menjadi glutamin untuk dipindahkan ke hati atau dapat mentransfer gugus amino ke pirufat dengan tindakan alanin aminotransferase. Alanin berfungsi sebagai pembawa amonia dan kerangka karbon pirufat dari otot rangka ke hati. Amonia diekskresikan dan pirufat digunakan untuk menghasilkan glukosa yang kemudian dikembalikan lagi ke otot. Energi gluconeogenesis dengan demikian lebih dibebankan kepada hati daripada otot. Dan semua ATP yang tersedia dalam otot dikhususkan untuk kontraksi otot. Lanjutnya, Dit. Nah, amonia beracun bagi hewan. Jadi, amonia tidak hanya beracun pada hewan, tetapi juga pada manusia. Pada manusia ini sangat berbahaya. Bahaya keracunan amonia pada manusia ditandai dengan terjadinya keadaan koma disertai dengan peningkatan kadar air di otak. Selanjutnya, dalam membersihkan sitosol dari kelebihan amonia dibutuhkan yang namanya aminase ketoglutarat reduktif menjadi glutamat
yang berubah menjadi glutamat dan konversi glutamat menjadi glutamin. Selanjutnya, tingginya kadar NH4 menyebabkan peningkatan kadar glutamin yang bertindak sebagai zat terlarut yang aktif secara osmotik dalam astrosit otak. Hal ini memicu pengambilan air ke dalam astrosit untuk menjaga keseimbangan osmotik yang menyebabkan terjadinya pembekakan. Selanjutnya, kepekaan otak terhadap amonia dapat mencerminkan penipisan neurotransmitter serta perubahan keseimbangan osmotik seluler. Selanjutnya, dari bagian 18.2, ekskresi nitrogen dan siklus urea. Sebagian besar spesies akuatik seperti ikan umumnya bersifat amonotelik atau mengeluarkan nitrogen amino sebagai amonia. Amonia beracun hanya diencerkan di air sekitarnya. Sedangkan pada hewan darat membutuhkan jalur ekskresi nitrogen yang meminimalkan toksisitas serta hilangnya air. Sebagian besar hewan darat seperti sapi termasuk ureotelik atau mengeluarkan nitrogen amino dalam bentuk urea. Pada organisme ureotelik, amonia yang tersimpan dalam mitokondria hepatosit dikonversi menjadi urea dalam siklus urea. Lalu pada burung dan reptil bersifat urikotelik, yaitu mengeluarkan nitrogen amino sebagai asam urat. Tanaman juga dapat mendaur ulang hampir semua kelompok amino dan nitrogen. Terlihat dari figur 18.10, enzim yang mengkatalisasi reaksi-reaksi ini didistribusikan antara matriks mitokondria dan sitosol. Satu gugus amino memasuki siklus urea sebagai karboil fosfat. Jadi siklus urea ini terdiri dari 4 langkah. 4 langkah itu ada yang pertama, pembentukan sitrulin dari ornit dan karbomil fosfat masuknya gugus amino pertama. Sitrulin ini masuk ke dalam sitosol. Kemudian siklus yang kedua ada pembentukan arginiosinate melalui perantara sitrulin AMP masuknya kelompok amino kedua. Kemudian siklus yang ketiga pembentukan arganin dari arganinosinate. Reaksi ini melepaskan format yang memasuki siklus asam sitrat. Kemudian siklus yang terakhir ada pembentukan urea. Reaksi ini juga beregenerasi dari ortonin. Selanjutnya urea diproduksi dari amonia dalam lingkungan dalam 5 langkah enzimatik. Jadi kelompok amino pertama yang memasuki siklus urea berasal dari amonia dalam matriks mitokondria NH4. Siklus urea dimulai di dalam mitokondria hati, tetapi 3 langkah berikutnya terjadi di sitosol. Hati menerima beberapa amonia melalui vena dari usus atau dari oksidasi bakteri asam amino. NH4 yang dihasilkan di dalam mitokondria hati dan CO2 yang dihasilkan oleh respirasi mitokondria digunakan bersama untuk membentuk karbonil fosfat. Dalam matriks reaksi ini dikatalisis oleh karbomil fosfat sintase 1. Kemudian dari siklus urea, enzim mitokondria dan sitosol berkerumun dengan cara ini, ya. Terus sitrulin yang diangkut keluar dari mitokondria tidak diencerkan ke dalam kumpulan metabolit umum dalam sitosol, tetapi hanya dilewatkan langsung ke situs aktif argininosinat sintase. Penyaluran antar enzim ini berlanjut ke agrinosuksinat arginin dan ortinin. Lanjut. Nah, dari figur di atas
terdapat dua reaksi yang diperoleh nitrogen urea, yaitu yang pertama ada yang A, yaitu yang atas. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh karboil fosfat sintase 1, nitrogen pertama masuk dari amonia, kemudian gugus fosfat terminal dari 2 molekul ATP digunakan untuk membentuk 1 molekul karboil fosfat. Yaitu ada mekanisme karboil fosfat sintase 1. Kemudian yang B, yang kedua, yang bawahnya. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh argionosuccinate sintase, nitrogen kedua masuk dari aspartat, terus kemudian oksigen ureido-citrulline diaktifkan dengan penambahan AMP yang dinamakan mekanisme sintase argionosuccinate. Selanjutnya ada asam sitrat dan siklus urea dapat dihubungkan. Fumarat yang dihasilkan dalam reaksi arginiosuccinase juga merupakan perantara dari siklus asam sitrat. Siklus tersebut saling berhubungan dalam proses yang dijuluki dengan Krebs bicycle. Setiap siklus dapat beroperasi secara independen dan komunikasi di antara mereka tergantung pada pengangkutan intermediat kunci antar mitokondria dan sitosol. Aspartat yang terbentuk dalam mitokondria melalui transminasi antara oksaloasetat dan glutamat dapat dibawa ke sitosol yang berfungsi sebagai donor nitrogen dalam reaksi siklus urea yang dikatalisis oleh arginiosuccinate sintase. Terlihat pada figur 18-12 ini. Siklus yang saling berhubungan telah disebut dengan Krebs bicycle. Jalur yang menghubungkan siklus asam sitrat dan urea disebut pintasan aspartat arginiosuccinat. Ini secara efektif menghubungkan kelompok amino dan kerangka karbon asam amino. Aktivitas siklus urea diatur di 2 tingkat. Aliran nitrogen melalui siklus urea pada hewan individu bervariasi ketika asupan makanan utamanya adalah protein. Kerangka karbon asam amino digunakan untuk bahan bakar, menghasilkan banyak urea dari kelompok amino berlebih. Ketika pemecahan protein otot mulai memasok banyak energi metabolisme organisme, produksi urea juga meningkat secara substansial. Aktivitas siklus urea ini dipenuhi dalam jangka panjang dengan regulasi laju sintesis 4 enzim siklus urea dan karbomoli fosfat sintase 1 di hati. Regulasi allosetrik dari setidaknya 1 enzim kunci menyesuaikan fluks melalui siklus urea. Enzim pertama di jalur karbonil fosfat sintase 1 secara allosetrik diaktifkan oleh N-asetilglutamat yang disintesis dari asetil-CoA dan glutamat oleh N-asetilglutamat sintase. Kemudian jalur interkoneksi mengurangi biaya energi untuk sintesis urea. Sintesis 1 molekul urea membutuhkan 4 kelompok fosfat berenergi tinggi. Diperlukan 2 molekul ATP untuk membuat karbomoil fosfat dan 1 ATP untuk membuat arginiosuccinat ATP. Yang terakhir mengalami pembelahan pirofosfat menjadi AMP dan PPI. Yang dihidrolisis menjadi 2 PI. Persamaan keseluruhan dari siklus urea yaitu 2NH+, HC03- plus 3 ATP4 plus H2O yang menghasilkan urea, 2 ADP 3-, 4P 2-, AMP 2- plus dan 2H+. Cacat genetik dalam siklus urea dapat mengancam kehidupan. Orang dengan cacat genetik pada enzim apapun yang terlibat dalam pembentukan urea tidak dapat mentolerir diet kaya protein. Asam amino yang dicerna melebihi persyaratan harian minimum untuk sintesis protein
di deaminase dalam hati, menghasilkan amonia bebas yang tidak dapat dikonversi menjadi urea. Tidak adanya enzim siklus urea dapat menyebabkan hiperamonia atau penumpukan satu atau lebih perantara siklus urea, tergantung pada enzim yang hilang. Kemudian perawatan tersedia untuk individu dengan cacat siklus urea. Pemberian asam aromatik, benzoat atau fenilbutirat secara hati-hati dalam diet dapat membantu menurunkan kadar amonia dalam darah. Melengkapi diet dengan agrinin bermanfaat dalam mengobati diferensiasi ornitin. Ornitin transkarbomolase, argininosuccinate sintesis, dan agrinosuccinase. Perawatan ini harus disertai dengan kontrol diet ketat dan suplemen asam amino esensial. Kemudian di poin selanjutnya ada 18.3 yaitu jalur degradasi asam amino. Jalur katabolisme asam amino biasanya hanya menyumbang 10% hingga 15% dari produksi energi tubuh manusia. 20 jalur katabolik ini bertemu untuk membentuk hanya 6 produk utama yang semuanya memasuki siklus asam sitrat. Kemudian kerangka karbon dialihkan ke gluconeogenesis atau ketogenesis atau sepenuhnya teroksidasi menjadi CO2 dan H2O. Semua atau sebagian kerangka karbon dari 7 asam amino pada akhirnya dipecah menjadi asetil-CoA. 5 asam amino dikonversi menjadi ketoglutarate dan kemudian 4 menjadi suksinil-CoA, 2 menjadi furamat, dan 2 menjadi oksaloasetat. Bagian atau ke-6 asam amino dikonversi menjadi pirufat, yang dapat dikonversi menjadi asetil-CoA atau oksaloasetat. Gitu. Terlihat pada figur 18-15, gambar di samping menunjukkan jalur katabolik paling penting dalam vertebrata, tetapi ada variasi kecil di antara spesies vertebrata. Jalur yang diberikan dapat bervariasi sesuai dengan organisme dan kondisi metabolismenya. Asam amino, glukogenik, dan ketogenik juga digambarkan dengan warna biru seperti yang terlihat dan warna merah muda. Perhatikan bahwa 5 asam amino bersifat glukogenik dan ketogenik. Asam amino yang terdegradasi menjadi pirufat juga berpotensi ketogenik. Hanya 2 asam amino, leusin dan lisin, yang secara eksklusif atau yang secara pasti bersifat ketogenik. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Kemudian beberapa enzim kofaktor memainkan peran penting dalam katabolisme asam amino. Pada jalur katabolik asam amino terjadi variasi penataan kimia yang menarik, di mana pada jalur-jalur ini dapat dipahami dengan mengetahui kelas-kelas dan reaksinya yang berulang serta kehadiran dari setiap enzim kofaktornya. Salah satu kelas yang dianggap penting secara umum yaitu reaksi transfer satu karbon yang dimana melibatkan satu dari 3 kofaktor yakni biotin, tetrahydrofolate, dan S-adenosilmetionin. Kofaktor ini mentransfer gugus satu dalam berbagai tingkat oksidasi seperti pada tetrahydrofolat dan memindahkan kelompok satu karbon dalam keadaan oksidasi menengah atau bahkan sebagai gugus metil. Sini terdapat contoh dari perpindahan satu karbon pada beberapa kofaktor. Yang pertama ada tetrahydrofolat atau H4-folat, yakni merupakan kofaktor yang disintesis dalam bakteri dengan terdiri dari pterin tersubstitusi 6-metil pterin, P-aminobenzoat, dan gugus glutamat. Tetrahydrofolat memiliki bentuk oksidasi berupa folat, yakni vitamin untuk mamalia yang dapat dikonversi menjadi tetrahydrofolat melalui 2 langkah oleh enzim dihidrofolat reduktase.
Ini susunan struktur kimianya. Ya, di sini ada siklus konversi. Yang pertama, bentuk tetrahidrofolat sebagian besar dapat digunakan sebagai pendonor unit satu karbon pada berbagai reaksi metabolisme. Sumber utamanya karbon yang dipisah dalam konversi serin ke gliserin, N5, N10 metilene tetrahidrofolat. Kelompok 1 karbon menjalani transfer dalam 1 dari 3 keadaan oksidasi, antara lain menjadi 3 kelompok. Bentuk yang paling tereduksi di mana kofaktornya membawa gugus metil. Bentuk yang lebih teroksidasi memiliki gugus metilen. Sedangkan bentuk yang paling teroksidasi membawa gugus metenil formil atau formimino, yakni satu di antara ketiganya. S-adenosilmetionin adomet, kofaktor yang dipilih untuk dapat memindahkan kelompok metil biologis, memiliki ion sulfonium yang tidak stabil yang menjadikan sebagai agen alkilasi kuat. Disintesis dari ATP dan metionin adenosil transferase. Reaksi ini tidak bisa dalam atom sulfur nukleofilik dari metionin menuju 5 karbon dari bagian ribosa ATP ketimbang salah satu atom fosfor. Trifosfat dilepas dan dibelah menjadi Pi dan PPI pada enzim. PI kemudian dibelah oleh pirophosfat yang menyebabkan kerusakan pada 3 obligasi yang ada termasuk dengan gugus fosfat berenergi tinggi. Seperti ini siklusnya. Di antara siklus S-adenosil tersebut terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap transfer gugus metil dari S-adenosil metionin ke akseptor menghasilkan S-adenosil homositein. Kemudian S-adenosil homositein yang dihasilkan akan dipecah ke homositein dan adenosin. Selanjutnya metionin yang terdapat pada S-adenosil homositein didegradasi dengan transfer gugus metil ke homosistein dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh metionin sintase. Metionin kemudian diubah menjadi S-adenosil metionin untuk menyelesaikan siklus metil teraktivasi ini. Tetrahydrobiopterin merupakan kofaktor katabolisme asam amino lainnya dengan bentuk yang menyerupai di bagian pterin tetrahidrofolat. Perbedaannya terdapat pada keterlibatannya bukan pada suatu karbon tetapi ikut bekerja dalam reaksi oksidasi. 6 asam amino degradasi menjadi pirufat. Terdapat 6 asam amino dengan kerangka karbonnya yang dapat dikonversi ke pirufat secara keseluruhan maupun sebagiannya. Pirufat dapat dikonversi menjadi asetil KOA yang merupakan prekursor tubuh keton dan atau dapat oksaloasetat berupa prekursor untuk gluconeogenesis. Jadi tujuannya di sini asam amino ini untuk menghasilkan asetil KOA yang menjadi prekursor ataupun oksaloasetat. Asam amino dikatabolisme menjadi pirufat ketogenik dan glukogenik. 6 asam amino ini antara lain alanin dengan cara degradasinya pada transminasi dengan alfa ketoglutarate. Lalu ada triptofan penghasil alanin melalui pembelahan yang sebagaimana juga pirufat. Cysteine menjadi pirufat melalui penghapusan atom sulfur lalu transminasi. Serin menjadi pirufat yang dikonversikan oleh serin dehidratase. Glisin konversi menjadi pirufat melalui tahapan pembentukan serin
dengan penambahan enzim dari gugus hidroksimetil. Dan treonin dikonversi menjadi piruvat dengan tahapan jalur katabolisme treonin. Ini siklus atau degradasi dari beberapa asam amino, di mana terjadi degradasi yang panjang atau tahap yang panjang pada glisin, yakni glisin diperlukan perubahan menjadi serin terlebih dahulu sebelum diubah menjadi piruvat. Tabel yang menunjukkan beberapa kecacatan genetik manusia yang diakibatkan oleh asam amino katabolisme. Kecacatan manusia ini tidak sebanding dengan apa yang ada pada mamalia. Pada mamalia, beberapa asam amino katabolisme ini justru mempengaruhi tingkat produktivitas yang baik. Sebaliknya pada manusia berdampak pada kecacatan genetika yang dapat berujung pada kematian pada kanak-kanak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ruri. Selanjutnya ada katabolisme fenilalanin. Secara genetik itu cacat pada beberapa orang. Jadi banyak asam amino itu merupakan neurotransmitter atau prekursor atau antagonis dari neurotransmitter. Sehingga cacat genetik pada metabolisme asam amino dapat menyebabkan perkembangan saraf yang rusak dan keterbelakangan mental. Contohnya adalah penyakit fenilketonuria atau biasa disebut PKU. Penyakit ini disebabkan oleh cacat genetik pada fenilalanin hidroksilase, yang mana kadar fenilalanin dalam tubuh itu meningkat dan menumpuk atau hiperfenilalanemia. Ya, jadi fenilketonuria itu adalah salah satu cacat metabolik pertama yang ditemukan pada manusia. Pada penderita penyakit ini, dalam metabolisme fenilalanin sekunder biasanya jarang digunakan untuk hiburan, sehingga menyebabkan tinggi kadar fenilalanin pada tubuh. Pada jalur ini, fenilalanin mengalami transaminasi dengan piruvat untuk menghasilkan piruvat. Jadi bisa dilihat seperti di gambar, fenilalanin dan fenilpiruvat itu terakumulasi di dalam darah dan jaringan dan distriksa dalam urin. Oleh karena itu dinamakan fenilketonuria. Sebagian besar fenilpiruvat tidak langsung diinstruksikan begitu saja, melainkan didekarboksilasi menjadi fenilasetat atau direduksi menjadi fenilaktat. Fenilaktat memberikan bauas pada urin yang biasa digunakan untuk mendeteksi PKU pada bayi. Akumulasi fenilalanin atau metabolita di awal kehidupan dapat merusak perkembangan normal otak, seperti keterbelakangan mental yang parah. Ini mungkin disebabkan oleh kelebihan fenilalanin yang bersaing dengan asam amino lain untuk transportasi melewati sawah dari otak yang mengakibatkan defisit metabolit yang diperlukan. Jadi fenilketonuria juga disebabkan oleh kerusakan pada enzim yang mengkatalisasi regenerasi tetrahidrobiopterin. Jadi bisa dilihat di gambar kalau atom H yang berwarna pink itu dia ditransfer langsung dari C4 ke C3 dalam reaksinya. Lanjut. Fenilketonuria ini bisa dikenali pada awal bayi. Seperti keterbelakangan mental, sebagian besar dapat dicegah dengan botol diet. Makanan yang dipasok hanya untuk memenuhi kebutuhan fenilalanin dan tirosin agar dapat memenuhi kebutuhan sintesis protein. Konsumsi makanan yang kaya protein harus dikurangi. Protein alami seperti kasein susu pertama harus dihidrolisis dan banyak fenilalanin dikeluarkan untuk menyediakan makanan yang sesuai, setidaknya sampai masa kanak-kanak. Lanjut. Jadi lalu ada fenilalanin hidroksila yang merupakan enzim pertama dalam jalur katabolik untuk fenilalanin yang bertanggung jawab atas penyakit fenilketonuria.
Enzim ini adalah salah satu dari kelas umum enzim yang disebut fungsi campuran oksidase, yang mana semuanya mengkatalisasi hidroksilasi simultan dari suatu substrat oleh atom oksigen kedua dan reduksi yang lain, yaitu atom oksigen menjadi H2O. Fenilalanin hidroksilase memerlukan cofactor tetrahidrobioprotein biopterin yang membawa elektron dari NADH KO2 dan menjadi teroksidasi menjadi dihidrobioprotein, dihidrobiopterin dalam prosesnya, yang kemudian dikurangi oleh enzim dihidrobiopterin reduktase dalam suatu reaksi yang membutuhkan NADH. Lanjut. Lalu ada alkatonuria, ini adalah penyakit bawaan lain dari katabolisme fenilalanin. Enzim yang rusak pada penyakit ini adalah homogen T1 deoksigenase. Penyakit ini lebih ringan dibandingkan dengan PKU. Penyakit ini menghasilkan beberapa efek buruk meskipun sejumlah besar homogen T1 diekspresikan dan oksidasinya mengubah urin menjadi hitam. Individu yang mengalami penyakit ini cenderung mengembangkan bentuk artritis atau radang sendi. Next. Lalu ada 5 asam amino dikonversi menjadi apa? Ketoglutarat. Kerangka karbon dari 5 asam amino yaitu proline, glutamat, glutamin, arginin, dan histidin itu memasuki siklus asam sita sebagai apa? Ketoglutarat. Jadi 5 asam amino itu proline, glutamat, ada proline, glutamat, glutamin, arginin, dan histidin. Proline, glutamat, dan glutamin itu memiliki kerangka 5 karbon. Bisa dilihat dari gambar, jadi itu prosesnya ada struktur siklik proline dibuka oleh oksidasi karbon untuk membuat basa shift. Kemudian hidrolisis basa shift menjadi semialdehid linear. Glutamat, gamma semialdehida. Zat ini selanjutnya dioksidasi pada karbon yang sama untuk menghasilkan glutamat. Arginin dan histidin mengandung 5 karbon yang berdekatan dan karbon ke-6-nya terikat melalui atom nitrogen. Konversi katabolik dari asam amino ini menjadi glutamat sedikit lebih kompleks daripada jalur proline atau glutamin tadi. Arginin itu pada prosesnya dikonversi menjadi kerangka 5 karbon ornitin dalam siklus urea, dan ornitin ditransaminasi menjadi glutamat semialdehid. Konversi histidin menjadi glutamat 5 karbon terjadi pada jalur multistep. Karbon tambahan dihilangkan dalam langkah yang menggunakan tetrahidrofolat sebagai kofaktornya. Jadi glutaminase itu merupakan salah satu dari beberapa reaksi enzim di mana glutamin menyumbangkan nitrogen amida ke reseptor, lalu mengubah glutamin menjadi glutamat transaminasi atau deaminasi glutamat menghasilkan alpha-ketoglutarat. Lalu kemudian ada 4 asam amino dikonversi menjadi succinyl-CoA. Kerangka karbon metionin, isoleucin, treonin, dan valin terdegradasi oleh jalur yang menghasilkan succinyl-CoA perantara dari siklus asam sitrat. Jadi pada tahapannya itu metionin menyumbangkan gugus metila ke salah satu dari beberapa sektor yang mungkin melalui S-adenosyl metionin. 3 dari 4 atom karbon yang tersisa dikonversi menjadi propionat propinil-CoA pada hulu succinyl-CoA. Isoleucin mengalami transaminasi diikuti oleh dekarboksilasi oksidatif dari asam alfa-keto yang dihasilkan. Lalu kerangka 5 karbon yang tersisa selanjutnya dioksidasi menjadi asetil-CoA dan propionil-CoA. Lalu valin mengalami transaminasi dan dekarboksilasi. Kemudian serangkaian reaksi oksidasi yang mengubah 4 karbon yang tersisa itu menjadi propinil-CoA. Ya, jadi dalam jaringan manusia itu treonin juga dikonversi dalam 2 langkah menjadi propionil-CoA. Ini adalah jalur utama untuk degradasi treonin pada manusia. Mekanisme langkah pertama dengan yang dikatalisis oleh serin dehidratase dan serin treonin dehidratase saudara adalah enzim yang sama. Lanjut. Lalu ada asam amino bercabang rantai tidak terdegradasi di hati. Banyak katabolisnya asam amino terjadi di hati, tetapi 3 asam amino dengan rantai samping bercabang, yaitu leucin, isoleucin, dan valin, dioksidasi sebagai bahan bakar utama dalam otot, adiposa, ginjal, dan jaringan otak. Jaringan ekstrahepatik ini mengandung aminotransferase yang tidak terdapat di hati, yang bekerja pada ketiga asam amino rantai cabang untuk menghasilkan asam alfa-keto. Jadi kompleks rantai dehidrogenase asam alfa-keto ini bercabang
mengkatalisasi dekarboksilasi oksidatif dari ketiga asam alfa keton. Dalam setiap prosesnya melepaskan gugus karboksil sebagai CO2 dan menghasilkan turunan hasil CO2. Kalau dilihat dari gambar itu terdapat maple syrup, itu merupakan penyakit urin sirup maple yang merupakan penyakit genetik yang relatif jarang terjadi di mana tiga asam alfa keto rantai bercabang serta asam amino prekursor itu terakumulasi dalam darah dan tumpah ke dalam urin. Kondisi ini disebut sebagai penyakit urin sirup maple karena bau khas yang diberikan ke urin oleh asam alfa keto. Hasil dari kompleks bercabang yang rusak rantai alfa keto asam dehidrogenase kompleks tidak diobati. Penyakit ini menyebabkan perkembangan otak yang tidak normal, keterbangan mental, dan kematian pada masa bayi awal. Pengobatan memerlukan kontrol diet yang ketat dan membatasi asupan valin, mesilausin, dan leusin hingga minimum yang diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan normal. Lalu faktanya ketiga kompleks enzim ini memiliki struktur yang sama dan pada dasarnya memiliki mekanisme reaksi yang sama. Jadi 5 kofaktor, tiamin pirofosfat, FAD, NAD, glikoat, dan koenzim A berpartisipasi. Dan 3 protein di setiap kompleks mengkatalisasi reaksi homolog. Ini jelas merupakan kasus di mana mesin enzimatik yang berevolusi untuk mengkatalisasi satu reaksi itu dipinjam oleh duplikasi gen dan selanjutnya berkembang untuk mengkatalisasi reaksi serupa di jalur lain. Next. Ada sebuah eksperimen dengan tikus telah menunjukkan bahwa rantai dehidrogenase asam alfa keto, rantai bercabang itu diatur oleh modifikasi kovalen sebagai respon terhadap kandungan asam amino rantai cabang dalam makanan. Dengan sedikit atau tanpa asupan makanan berlebih dari asam amino rantai cabang, kompleks enzim difosforilasi dan dengan demikian tidak diaktifkan oleh protein kinase. Penambahan asam amino rantai cabang berlebih pada diet menghasilkan defosforilasi dan akibat aktivasi enzim. Next. Lalu ada asparagin dan aspartat terdegradasi menjadi oksaloasetat. Jadi kerangka karbon asparagin dan aspartat terakhir memasuki siklus asam sitrat sebagai oksaloasetat. Enzim asparaginase mengkatalisis hidrolisis asparagin menjadi aspartat yang mengalami transaminasi dan dengan alfa ketoglutarate untuk menghasilkan glutamat dan oksaloasetat. Jadi itulah bagaimana 20 asam amino setelah kehilangan atom nitrogennya terdegradasi oleh dehidrogenasi, dekarboksilasi, dan reaksi lain untuk menghasilkan porsi tulang punggung karbon mereka dalam bentuk 6 metabolit pusat yang dapat memasuki siklus asam sitrat. Bagian-bagian yang terdegradasi menjadi asid terkawas penuhnya teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air dengan pembentukan ATP oleh fosforilasi oksidatif. Seperti halnya karbohidrat dan lipid, degradasi asam amino menghasilkan akhirnya dalam mengurangi setara NADH dan FADH2 melalui aksi siklus asam sitrat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.